Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasbi Zarfan Caniago dengan NIM 24115222037. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai PLAN atau yang dikenal sebagai virtual local area network. Pertama, apa sih virtual local area network ini? Jadi, virtual local area network adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik, yaitu seperti LAN yang terpisah. Virtual local area network ini juga dapat dikatakan pengelompokan logis perangkat dalam domain siaran yang sama. Jadi untuk penggunaan VLAN ini akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi workstation yang digunakan. Lanjut, ini mengenai ilustrasinya apabila gambar jaringan ini tanpa menggunakan VLAN. Di sini terdapat departemen IT dan HRD dan masing-masing ini menggunakan switch yang berbeda. Nanti kedua switch ini akan dihubungkan satu switch. Nah, switch utama. Nah, karena meskipun komputer ini dibedakan secara fisiknya, tapi jaringan tanpa pilar ini seluruh perangkat dalam satu jaringan yang logis. Nah, ini merupakan jaringan tanpa VLAN, di mana ini ada dua. Ini ada yang ada yang menggunakan VLAN berdasarkan port dan juga VLAN berdasarkan berdasarkan network layer atau protokol base VLAN. Nah, di sini ada juga realisasi yang kedua. Jadi misalnya ini ada PC yang terhubung menggunakan port satu yang akan mengirimkan data broadcast. Nah, ini di sini data broadcastnya dari PC satu akan masuk ke port satu. Dan karena pengiriman data ini adalah broadcast, maka oleh perangkat switch, data broadcast ini tadi akan dikeluarkan ke semua port switch selain port satu. Nah, pada di gambar di atas ini semua komputer tergabung pada satu wilayah broadcast yang sama. Sebenarnya kita dapat memecah wilayah broadcast ini dalam sebuah perangkat switch. Metode yang digunakan ini menggunakan VLAN. Nah, di sini perangkat switch ini akan memecah dua wilayah broadcast ini menjadi yang dua wilayah berbeda. Misalnya PC satu dan PC dua ini terhubung pada wilayah broadcast A. Sedangkan PC tiga dan PC 4 ini tergabung pada wilayah broadcast B. Karena PC 3 dan PC 4 terletak di wilayah broadcast yang berbeda dengan PC satu, maka PC satu ini mengirimkan data broadcast. Oh, data tersebut hanya akan diterima oleh PC 2 saja dan tidak sampai pada PC 3 dan PC 4 karena PC 2 terletak pada wilayah broadcast yang sama dengan PC satu. Jadi fungsi dari penggunaan VLAN itu utamanya adalah menyediakan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik dalam beberapa broadcast domain. Namun ada keuntungan lain dalam penggunaan VLAN. Antara lainnya itu adalah yang pertama adalah keamanan data dari setiap divisi dapat terbuat sendiri karena segmennya itu dapat dipisah secara logika dan lalu lintas data dapat dibatasi segmennya. Lalu keuntungan yang kedua yaitu adalah penghematan dan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal. Lalu keuntungan ketiga itu higher performance, itu dari pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang kecil ini tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Lalu keuntungan yang keempat itu dengan pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyak device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain.
Keuntungan kelima yaitu VLAN dapat memudahkan manajemen jaringan karena penggunanya itu membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan dalam berbagai segmen yang berbeda. Keuntungan yang terakhir yaitu VLAN dapat menggabungkan para pengguna jaringan data, peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Itu bagaimana sih cara kerja pilar ini? Jadi pilar ini diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasinya, baik menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan suatu VLAN atau tagging ini disimpan dalam satu database atau table. Nah, jika penandanya berdasarkan port yang digunakan, maka database ini harus mengidentifikasi port-port yang digunakan oleh VLAN. Berikut langkah-langkah ini dalam cara kerja VLAN. Pertama, itu VLAN dalam jaringan diidentifikasi oleh node. Lalu, rentang yang valid itu adalah dari 1 sampai 4049. Pada skala VLAN ini kita dapat menetapkan port dengan nomor VLAN yang tepat. Lalu saklar ini kemudian memungkinkan data atau switch kemudian memungkinkan data yang perlu dikirim antara berbagai port yang memiliki VLAN yang sama. Lalu karena hampir semua jaringan lebih besar dari satu switch, ini harus ada cara untuk mengirim lalu lintas antar dua saklar. Nah, salah satu cara sederhananya dan mudah melakukannya dengan menetapkan port pada switch jaringan. Dengan VLAN ini, dengan VLAN dan menjalankan kabel antara keduanya. Lalu adapun jenis-jenis VLAN itu yang pertama adalah VLAN data. Dan data ini untuk komputer pegawai biasanya. Yang kedua ada VLAN voice. Ini untuk IP phone. Yang ketiga ada VLAN manajemen yaitu untuk mengelola switch atau router. Yang keempat ada VLAN guest yaitu untuk tamu agar tidak mengakses jaringan internal. Nah, sekian penjelasan saya mengenai VLAN. Apabila ada salah-salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.